Nah, dari informasi dia ini, dari teman saya ini, cerita ke orang-orang bilang, Vincent udah masuk Islam, dia ngomong Alkitab ini bukan kitab suci. Allah. Langsung ngamuk mereka, udah nggak tahan lagi. Udah saya ditangkap, saya dipukul, ditendang, Allah. sambil diseret jalan ke rumah PRT. Sambil dipukulin itu, saya nggak bisa tahu ini siapa yang mukul. Mereka bilang bunuh. Jadi pada saat saya udah dipukulin sampai udah berdarah, pelipis ini berdarah, dan bahkan ini bengkak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita selalu bermohon kepada Allah untuk selalu limpah ruahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali lagi di Wakaf TV ya. Sahabat-sahabat semuanya, sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan juga. Karena biar bagaimanapun kesehatan adalah sarana atau fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa beribadah lebih giat lagi. Dan alhamdulillah sekarang atau kali ini kita akan coba membahas kisah mu'alaf kembali ya bersama saudara kita dari NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Masya Allah, luar biasa. Sebelum kita syuting tadi kita ngobrol, itu membuat saya terenyuh sedikit ya. Terharu perjuangan beliau, sehingga beliau sampai sekarang ini insya Allah sedang atau on the way lulus dari salah satu perguruan tinggi, yaitu perguruan tingginya adalah membahas tentang Quran. Nah, di mana nanti kita akan coba ngobrol dengan namanya Bang atau Mas Abdurrahman ya. Sebelumnya bernama Vincent. Dan kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya, Masya Sehat, Allah, luar biasa. Kegiatan apa sekarang nih? Masih skripsi atau? Kalau kegiatan sih sekarang udah ini. Udah lulus? Apa belum? Iya, udah lulus. Oh, udah lulus? Udah lulus sidang skripsi kemarin, jadi lagi kerja ini revisi. Oh, revisi saja ya. Berarti sudah diuji sama dosen ya? Ya, sudah. Masya Allah. Saya manggilnya Vincent atau Abdurrahman yang enak nih? Bebas. Baik, saya coba nanti akan dua-duanya mungkin saya panggil. Mas Abdurrahman, tentang Islam. Ya, tadi saya tertarik banyak sekali yang ingin saya bahas. Dan terutama juga kita akan bagikan kepada saudara-saudara muslim kita. Karena memang saya perlu sampaikan di sini juga kepada para penonton ya, para penonton. Saya ingin katakan bahwa atau mendisklaimer bahwa ini adalah konten khusus muslim ya. Jadi yang non muslim saya sarankan tidak menonton ini karena memang ini khusus edukasi muslim untuk memperkuat keimanan seorang muslim, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman atau saudara-saudara kita non-muslim ingin nonton, ya silahkan. Tapi saya sarankan tidak, karena memang kita akan coba membahas tentang kemu'alafan dari Mas Abdurrahman atau Mas Vincent ini. Baik, Mas Vincent, kita santai aja ngobrolnya, Mas, santai aja. Ya, Mas. Jadi, kenapa waktu itu kok bisa kenal Islam? Awal mulanya gimana itu ceritanya? Kan orang itu kan nggak ujuk-ujuk langsung, wah saya mau syahadat gitu kan, pasti kan ada ini juga ceritanya nih. Boleh ceritain nggak secara utuh gimana ceritanya? Jadi awal mulanya itu kenal Islam dari teman saya namanya Arif. Jadi sedikit cerita, Arif ini dia itu pindahan dari Sumatera, kampungnya Sumatera atau setahu saya Sumatera. Nah kebetulan dia itu pindah ke kampung saya dan buka warung kecil-kecilan di situ dan jualan di situ kan. Terus kebetulan rumah dia sama rumah saya itu nggak jauh, dekat, jadi bisa diajak untuk main gitu. Nah awal mulanya kenal Islam dari si Arif ini. Jadi pertama itu saya belum tahu tentang Islam. Oh, Islam itu ternyata mereka itu nabinya bernama Muhammad. Saya belum tahu itu kan. Terus bahwa Al-Quran ini wahyu yang dibawa oleh
Muhammad, terus datangnya dari Allah gitu. Terus bahwa Islam itu ajarannya seperti ini, terus mengajarkan kasih sayang, terus dilarang juga untuk berperang kecuali orang yang memerangi kita, baru kita perangi mereka, dan itu pun juga atas perintah dari Allah juga. Sedangkan yang selama ini saya tahu sebelum saya belajar sama si Arif ini, saya tahu bahwa Islam itu agama bunuh-bunuhan kan. Ceritanya dulu itu ada di Palestina, dikit-dikit perang, terus dimusuhi, dan itu yang teroris-teroris juga itu Islam semua. Nah, saya dengar cerita itu, dan kemudian dihasut juga bahwa Islam itu bukan agama yang baik gitu. Nah, kemudian awal mulanya kenal Islam itu dari saya menonton video-video Islam. Awalnya itu tentang video Nabi Sulaiman. Itu video paling pertama itu yang saya nonton. Yang Nabi Sulaiman dikasih mujizat dari Allah untuk dia bisa menaklukkan jin, kemudian dia bisa berbicara dengan semut. Kemudian video yang kedua itu tentang video Nabi Muhammad yang memberi makan si orang buta Yahudi. Tapi ketika dia memberi makan si orang buta Yahudi ini, dia malah mengejek Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu berada jelas di depan dia, tapi dia tidak mau kasih tahu bahwa yang kamu ejek itu saya. Cuman tersenyum dan dengan lemah lembutnya memberi makan si Yahudi buta itu. Nah, saya nonton video itu sampai selesai. BWA adalah lembaga filantropi yang sudah berdiri sejak tahun 2005 dan sudah mendistribusikan lebih dari 2 juta Al-Quran wakaf ke seluruh Indonesia. Mau tahu kegiatan BWA? Kunjungi websitenya di www.bwa.id. Ingat wakaf, ingat BWA. Nah, akhirnya dari video-video itu saya nonton, ada ketertarikan sendiri untuk saya tahu bahwa oh, Islam itu seperti ini. Nah, akhirnya mulailah masuk ke Al-Quran, pembahasan Al-Quran. Yang pertama dibahas itu tentang mujizat-mujizat Al-Quran. Karena setahu saya sebelumnya itu Al-Quran itu hanya berbahasa Arab, tidak ada terjemahan Indonesia, dan gimana kita mengerti bahasa Arab? Siapa tahu itu kita dibohong-bohongi itu kan, saya pikirnya gitu. Jadi karena saya tahunya itu bawaan Muhammad, dan mungkin itu seperti cerita biasa, kayak buku-buku biasa, bukan ini. Saya belum tahu juga kalau itu kitab suci kan. Nah, dikenalkanlah sama Al-Quran bahwa Al-Quran itu berbicara bahwa kasih informasi bahwa di dalam lautan itu ada api yang menyala dengan besar, dan api itu tidak akan pernah mati. Nah, terus di dalam sungai ada lautan, terus ada laut dan sungai bertemu, tapi dua-duanya itu tidak bercampur. Nah, setelah dikasih tahu, terus dikasih tahu lagi bahwa penemuan ini sesudah Al-Quran kasih informasi. Jadi jauh sebelum penemuan ini, Al-Quran sudah menceritakan semua ini. Jadi ini suatu mujizat juga kan. Baru waktu itu juga belum ada alat-alat canggih untuk menelusuri di dalam lautan, terus penemuan itu juga. Nah, setelah ada alat canggih ini baru ditemukan penemuan itu. Nah, dari situ saya kagum gitu. Kagumnya itu kayak kok Al-Quran ngomong kayak gini tapi betul. Gak mungkin kan kalau dia buku biasa dia ngomong terus ada buktinya, gak akan mungkin. Nah, dari situ tapi saya masih kayak biasa aja gitu, mungkin kebetulan atau mungkin apa gitu.
Nah, akhirnya mulailah pembahasan tentang seiring berjalannya waktu, pembahasannya tentang Alkitab. Nah, kami membahas tentang Alkitab, di mana si Arif ini membahas tentang Alkitab saya. Dan yang dibahasnya itu sebelumnya saya belum pernah belajar, belum pernah mempelajari itu, dan bahkan saya tidak tahu. Yang dimana dibilang bahwa Alkitab ini itu dikasih tahu dulu dari Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mengoreksi Alkitab kami. Gitu. Jadi ayat Al-Quran ini berbicara bahwa kitab Injil yang dipegang oleh umat Kristen itu dulunya adalah sebuah kitab suci yang murni. Tapi kemudian ada beberapa orang yang mereka mengubahnya untuk kepentingan pribadi. Mereka menjualnya dengan harga murah, mereka menambah, mereka mengurangi. Jadi Al-Quran berbicara seperti itu, kayak kasih informasi kayak ini kami bahwa ini bukan aslinya lagi, aslinya itu udah dirubah, udah mereka buang, mereka tambah, mereka kurangi. Wah, saya kesal waktu itu. Masa sih kamu ngomong kayak gitu? Yang benar aja ini, saya nggak terima. Waduh. Gitu. Nah, saya nggak terimanya karena dia bilang gini, kamu percaya nggak ini kitab suci? Oh, jelas saya percaya ini kitab suci dari Tuhan. Terus kalau seandainya dia kitab suci, berarti tidak ada pertentangan di antara satu dengan yang lainnya, dan tidak ada tidak ada yang berbohong di antaranya. Misalkan gini, kan di Alkitab tertulis bahwa Yesus mati 3 hari 3 malam. Ya kan, dia mati 3 hari 3 malam. Tetapi sejarahnya setelah ditelusuri bahwa tidak tepat. Dia matinya hari Jumat. Hari Jumat sore itu masih dihitung malam pertama. Sabtu dihitung 2 malam, malam kedua. Minggunya masih pagi. Kan 3 hari 3 malam, seharusnya Minggu jam 5 atau jam 6 itu kan udah dihitung malam. Pas 3 hari 3 malam. Tapi sejarahnya itu 3 hari 2 malam. Nggak tepat. Karena hari Minggu pagi-pagi waktu ibunya datang ke gua untuk mengecek tubuh Yesus udah hilang. Terus sahabat murid-muridnya juga ke sana juga periksa juga udah hilang. Jadi tepatnya 3 hari 2 malam. Jadi yang disampaikan sama Alkitab itu 3 hari 3 malam, dan itu selisih, tidak tepat. Jadi di situ saya berpikir mungkin ada salah penulisan. Mungkin ada salah penulisan, atau mungkin Tuhan yang salah ngomong, atau mungkin ada malaikat yang ngasih informasi, yang kasih salah ke Yesus mungkin gitu. Tapi saya juga sempat nggak percaya, masa gua Alkitab yang berbicara tapi nggak sesuai dengan fakta gitu. Iya kan, betul kan? Nah terus, tapi di situ saya masih menerima karena memang benar yang dikatakan itu benar. Yang Arif kasih tahu itu memang benar, dan saya terima karena ada buktinya kan, saya nggak bisa berkata apa-apa. Nah akhirnya dikasih tahu lagi bahwa kesininya kami berdebat berdebat panjang tentang pembahasan Alkitab, tentang, dan itu juga ditunjukin banyak ayat, kontradiksi, dan begitu dikasih tahu saya tulis tuh di kertas, dikasih tahu ini dengan ini beda, ini dengan ini beda. Saya tulis semua, saking saya nggak percayanya itu saya tulis, saya cari itu. Begitu saya pulang ke rumah, saya cari di Alkitab, benar gak ini? Oh ternyata di sini, oh iya benar. Waduh, ini nggak beres ini. Akhirnya saya sempat emosi juga, karena Alkitab saya dikoreksi ini. Kenapa dia nggak koreksi Al-Quran aja? Gitu. Dan saya masih mencari ayat-ayat supaya
kasih tahu ke dia bahwa ini benar, walaupun begini tapi ini masih kitab suci, benar dari Tuhan gitu. Dan saya berdebat sama dia juga, itu tujuannya untuk saya masukin dia ke Kristen lah, siapa tahu mungkin dia percaya Yesus sebagai Tuhan gitu. Saya debat sama dia, saya kasih tahu bahwa Yesus bisa menghidupkan orang mati, terus membuat orang yang buta menjadi melihat, terus banyak tuh mujizat-mujizat Yesus yang ini. Saya cerita sih ke Arif gini, tapi kayak biasa aja karena mungkin dia udah tahu kan di Al-Quran juga cerita gitu. Nah akhirnya tapi si Arif ini bilang itu bukan dari mujizat Yesus, itu dari pertolongan Allah itu. Yesus nggak bisa buat sendiri mujizat itu kecuali dengan izin Allah gitu. Buktinya adalah ada banyak tuh ayat yang Yesus bilang salah satunya aku berbuat bukan atas kehendak diriku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku. Jadi Bapaknya itu yang menghendaki Yesus melakukan itu. Terus satunya lagi ketika Yesus disalib, dia meminta tolong. Dia minta tolong kepada siapa? Sedangkan dia diyakini dia itu sebagai Tuhan, ya kan? Nah, kalau dia adalah Tuhan, dia dengan mudahnya itu salib seperti ini, gampang sekali itu buat lepas, terbang ke atas, udah kelar. Ya kan? Tapi dia mungkin kalau dibilang sebagai utusan, wajar, dia manusia biasa dan dia tidak berdaya kan kalau disalib, kecuali dengan izin Tuhan dia bisa lepas. Nah, dia minta tolong, kemudian disalib dan dia mati. Dan lebih herannya itu Yesus mati untuk menebus dosa semua manusia. Sedangkan ada ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu diutus hanya untuk kaumnya saja, Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Kalau seandainya pakai konsep menebus dosa seluruh manusia, berarti apakah Yesus menebus dosa-dosa sebelumnya dan yang akan datang? Ya kan, kalau seluruh manusia berarti dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kalau misalkan seperti itu, berarti dia nggak perlu turun untuk ke bumi ini untuk bunuh diri. Itu anggap aja Yesus bunuh diri di atas kayu salib. Kan dia Tuhan, tinggal di atas langit, berfirman bilang, bertobatlah kalian semua manusia. Kan punya kuasa kan Yesus. Bertobatlah kalian hai semua manusia, jangan berbuat dosa gitu. Gampang, tinggal kun fayakun. Kalau kita kun fayakun udah beres. Kenapa harus turun mati gitu? Tapi itu memang salah satu perjalanan Nabi untuk berdakwah ya, mungkin seperti itu. Dan Yesus sendiri pun tidak mengakui bahwa dia Tuhan. Oh gitu. Ada itu di Alkitab itu? Ada di Alkitab. Yesus. Coba, saya mau tahu Alkitabnya sebelah mana. Agak kurang percaya nih. Nah, coba kasih tahu ke saya. Kalau itu Yesus berbicara dalam Markus 12 ayat 29. Itu pada saat datang kepadanya orang-orang ini, datang banyak orang karena Yesus, mereka tahu bahwa Yesus datang ke kampungnya. Kemudian orang-orang datang dan bertanya bahwa hukum manakah yang paling utama? Kemudian Yesus menjawab, Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya bahwa Yesus sendiri mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yang pertama yang perlu digarisbawahi bahwa Yesus percaya bahwa Tuhan itu Allah. Dan Tuhan itu Esa tadi. Iya, Esa. Kemudian yang kedua, Tuhan itu Esa. Esa itu artinya satu. Mau dalam bahasa Arab, mau Yunani, mau semua, itu Esa artinya satu.
Kemudian di situ Yesus mengatakan bahwa ada kata kita, berarti dikasih tahu ke orang-orang bahwa aku dan kamu di situ menyembah Tuhan yang Maha Esa. Karena kita berarti aku dan kamu, kita itu orang yang sedang berbicara dan orang yang sedang mendengarkan, sama-sama kita di situ. Ya. Kecuali Yesus bilang kalau Tuhan Allah kalian itu aku, atau Tuhan Allah kalian itu adalah Allah yang Maha Esa di ini. Nah, itu kan beda pembahasannya. Kalau udah bilang kita berarti semua di sini ini adalah kita. Jadi pengakuan dia sendiri nggak bisa dipungkiri kan. Nanti silakan ini dikoreksi. Siapa yang mau bertanggung jawab ini yang bilang Yesus Tuhan, silakan nanti dipertanggungjawabkan aja. Tapi itu mungkin dari ajaran gereja, mungkin karena penebusan dosa, terus banyak ajaran-ajaran di gereja seperti itu, akhirnya banyak generasi Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan dari Alkitab pun sendiri tidak ada satupun yang dari pengakuan Yesus bilang dia Tuhan. Karena Al-Quran sendiri memang kasih tahu bahwa Yesus itu adalah seorang nabi seperti nabi-nabi terdahulu. Dia itu sama seperti Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang diutus sebelumnya. Mereka itu dibekali dengan mujizat supaya kaumnya percaya. Nah, kalau mereka tidak dibekali mujizat, pasti bisa dibunuh. Biar ada yang percaya, ada yang menolak. Gitu. Dan itu pun atas izin Allah. Buktinya Yesus waktu mau menunjukkan mujizat, dia berdoa dulu. Kepada siapa dia berdoa? Kan di dalam Kristen itu ada sebagian yang percaya bahwa Yesus itu Allah sendiri. Jadi Ruh Allah itu turun berwujud Yesus ke bumi untuk penebusan dosa itu. Sedangkan sebagian Kristen lain mengakui bahwa Yesus sama Allah itu beda. Yesus tetap Tuhan Yesus, sedangkan Allah itu adalah Bapaknya Yesus. Dan di dalam Alkitab sendiri pun ada ajaran Trinitas. Trinitas itu Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Roh Kudus. Dan mereka ini satu, menjadi satu, Esa. Gitu kan. Kalau mereka menjadi satu berarti pada saat Yesus mati itu habislah ini, siapa yang mau pelihara bumi ini, bisa bertabrakan bumi. Ya kan? Logikanya gitu. Iya, logikanya gitu. Sedangkan dalam penelitian ini kalau misalkan kalau nggak ada yang menjaga bumi ini, kan gravitasi itu bumi di atas itu banyak gravitasi. Berjalan-jalan kalau bisa bertabrak. Nanti jatuhnya ke bumi pasti. Kalau nggak ada yang menjaga itu, Yesus pada saat Yesus mati itu 3 hari, bayangkan. Siapa yang mau jaga? Hancur ini bumi, udah nggak ada lagi bumi. Nah, terus dari situ saya pelajari tentang Islam. Itu debat panjang, tapi saya masih ragu. Ya? Saya udah percaya waktu debat itu, saya udah percaya bahwa memang Yesus Al-Quran itu benar wahyu, karena udah ditunjukin kan banyak bukti memang bahwa Al-Quran itu wahyu. Terus dari banyak mujizat juga dari Al-Quran. Kayak Al-Quran bilang kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Jadi kalau ada manusia yang mau rubah, jangan dari manusia, dari jin pun silakan kalian bersatu untuk rubah ini. Al-Quran tuh maksudnya. Ya, untuk rubah. Tidak akan bisa karena ini Allah sendiri yang menjaga kan. Dari banyaknya yang hafal Al-Quran, terus banyak yang mempelajari. Nah, terus yang membuat saya yakin terhadap Islam, kemudian memutuskan untuk mualaf, itu dari debat tentang ketuhanan Yesus. Yang dari Yesus awalnya dia bilang Yesus itu nabi, terus kemudian Yesus itu utusan. Emang ada juga ayat di Alkitab
yang Yesus bilang kalau dia itu adalah utusan. Ada di situ. Ada juga, cuman saya lupa ayatnya. Kemudian Yesus bicara kalau seorang anak tidaklah lebih besar dari bapaknya. Artinya dia itu tidak lebih besar dari Bapa. Bapa itu Allah kalau di Alkitab. Nah, dari perdebatan itu, debat panjang karena saya nggak terima Yesus sebagai Tuhan. Cerita lagi orang tua saya waktu itu. Cerita ke orang tua bahwa si Arif ini bilang kalau Yesus bukan Tuhan. Oh, antum cerita. Iya, cerita. Awalnya itu saya sering-sering agama si Arif ini, orang tua biasa aja karena saya nggak cerita juga kan. Gini-gini, nggak cerita. Akhirnya orang tua larang buat saya bertemu sama si Arif, karena kalau saya sama si Arif ini ketemu terus, saya bisa masuk Islam dan bisa dibawa ke Arab untuk bisa ditembak mati nanti. Nah, akhirnya di situ orang tua larang untuk berkomunikasi sama si Arif. Dan udah beberapa hari saya nggak bertemu sama si Arif, sedangkan saya pengennya bertemu sama si Arif untuk kasih tahu tentang mujizat-mujizat Yesus ini, kasih tahu tentang Alkitab supaya siapa tahu dia bisa masuk ke Kristen gitu. Oh iya, oke. Saya punya tujuannya itu. Akhirnya saya keluar sembunyi-sembunyi ketemu sama si Arif. Waktu itu kan saya masih SMA kelas 3 atau kelas 2 kalau nggak salah. SMA? Iya, masih SMA. Nah, bertemu sama si Arif. Akhirnya udah kami dua debat lagi, debat panjang tentang kontradiksi Alkitab, ketuhanan Yesus. Nah, di situ nggak tahu kenapa, mungkin mau jalannya dapat hidayah, saya yang kalah di situ, luluh hatinya karena saya secara langsung membaca Al-Quran. Saya pengen lihat si Al-Quran itu kayak gimana, seperti apa. Wah, bahasa Arab doang itu nggak ngerti. Lu ngerti nggak ini bahasa Arab? Saya tanya gitu, kamu ngerti nggak ini bahasa Arab? Ada tuh terjemahannya di situ, harus dipelajari lagi kalau bahasa Arabnya. Tapi ada terjemahannya supaya jelas antara yang Arabnya dengan Indonesianya. Saya buka tuh Al-Qurannya, saya buka acak-acak aja bacanya, buka begini, oh baca tuh dari atas sampai. Karena begitu saya baca pertama itu kata-katanya itu nggak pernah dengar saya, halus banget gitu kan. Beda ya? Iya, beda sama Alkitab, beda banget asli. Saya begitu saya buka pertama kali baca, wah sampai kagum-kagum saya, sampai merinding, sempat merinding kan saya. Nah, dari situ saya baca terus, saya buka lagi, acak lagi, buka baca begini. Wah, sampai kayak surat Maryam, surat Al-Baqarah, terus surat tentang Muhammad. Yang saya buka waktu itu tentang yang bilang Muhammad diancam. Kalau orang kan menuduh ini Al-Quran ini karangan Muhammad ya. Yeah. Al-Quran ini, Muhammad itu seorang penyair, dia menulis Al-Quran sendiri. Terus turun ayat yang Allah ancam bahwa kalau seandainya kamu Muhammad menulis Al-Quran itu, kamu berbicara sendiri dan kamu bilang kalau ini adalah Al-Quran wahyu dari Tuhan, kami potong urat lehermu nanti. Ada kan kayak gitu. Bilang kalau Nabi Muhammad seandainya dia berdusta, akan Allah potong urat lehernya nanti satu-satu sampai ini. Nah, saya baca itu tapi bahasanya lebih halus lagi. Nah, kagum saya di situ. Oh, kalau Nabi Muhammad macam-macam karang ini udah habis nanti. Habis ya, iya, habis. Karena Allah yang ancam kan. Kalau manusia yang ancam bisa jadi kita bayar polisi tangkap udah beres. Kalau Allah yang ancam kan mau kabur kemana di. Nah, dari situ saya baca karena saking tertariknya, pengen pinjam saya, boleh nggak saya pinjam ini buat Al-Qurannya ya, buat baca-baca gitu. Boleh, senang deh, tersenyum Arif, senang. Udah ini bawa aja nanti. Begitu saya ini pulang ke rumah, saya ganti covernya jadi
Oh, Alkitab, Al-Quran ini saya ganti dengan cover Alkitab Masya karena Allah. Al-Quran itu kelihatan jelas. Iya, iya, iya. Tulisan Al-Quran sama logo-logonya Iya, dan iya, sama iya, bahasa betul. Arabnya kelihatan. Betul. Taruh di atas meja pasti ini ada Al-Quran di sini, siapa yang bawa ini Iya, Vincent. iya, iya. Wah, kurang ajar. Nah, karena saya takut kelihatan, takut Oh. ketahuan, saya ganti. Sama orang tua takut waktu itu ya. Iya. Jadi saya kalau baca begini, orang tua pasti bilang ini, covernya kan Alkitab Iya, kan iya. ya. Oh, baca lagi baca Alkitab. Oh, Masya Allah. Sampai saya dibilang tuh rajin-rajin baca Alkitab, padahal kan gitu. Padahal yang isinya Al-Quran. Masya Allah. Nah, Tapi itu orang tua belum nggak tahu tuh kalau itu nggak Al-Quran. tahu sama sekali karena saya duduk di tempat tidur di pojokan Oh, di pojok. di paling pojok. Jadi kalau ada yang mau datang, kalau lihat dari jauh pasti Alkitab Iya, begini iya, kan, iya. tapi saya bacanya terus. Nah, akhirnya saya baca terus tuh. Wah, sampai surat Maryam itu sampai semua kelar itu saya baca. Yang Nabi Maryam diusir karena dia difitnah, bilang dia itu seorang pezina. Tapi kami menolongnya dengan ini. Iya, iya, iya. Itu hampir habis tuh saya baca. Karena saking tertariknya, udah mau yakin tuh, wah ini bukan kitab sembarang ini. Masya Allah. Ini betul memang wahyu, betul. Ceritanya sama kayak di Alkitab juga, cuman Alkitab itu nggak terlalu memperjelaskan gitu. Hmm. Dari Yesus mati sampai Yesus kecil sampai dia mati nggak sampai selesai. Kalau Nabi Muhammad di sini cerita juga di Al-Quran cerita dari dia kecil sampai dia meninggal Ya. lengkap semua kan. Tentang saya baca tentang Isa, tentang Maryam, terus tentang Muhammad juga, tentang Muhammad yang diusir, terus dia banyak di situ. Akhirnya tertarik. Mungkin dapat hidayah di situ saat saya baca Al-Quran itu. Masya Allah. Langsung luluh di situ, langsung luluh. Akhirnya luluh. Masih ragu-ragu. Saya ragunya itu lagi di Alkitab lagi malahan. Terus. Udah yakin dengan Al-Quran, baliknya ke Alkitab, wah udah mulai ada goncangan gitu. Oke. Karena mungkin mau jalan hidayah, ada niatan mau masuk Islam. Itu dari niat sendiri, dari hati. Gak tahu kenapa, saya pengen saat itu juga masuk Islam. Tapi saya masih berpikir lagi, mungkin ada godaan lagi dari setan, mungkin apa, nggak tahu. Kalau kamu masuk Islam, kamu lihat bapak kamu tuh nanti kamu kena pukul sampai habis, karena bapak kamu jahat. Emang bapak saya jahat. Dan Galak dari gitu ya? keluarga sendiri, Islam itu memang dibenci. Oh ya Allah. Kalau tahu kamu masuk Islam, ini habis, ini bisa dipukulin ini sampai habis. Kamu bisa digantung, bisa-bisa. Nah, jadi ada godaan Iya, kayak iya, gitu. iya. Takut lah ya. Saya ini tunda dulu. Terus bilang, kalau kamu masuk Islam juga nanti kamu bisa nggak tamat SMA ini, kamu tamat sekolah. Pokoknya keluar aja kamu nanti dari sini. Anak durhaka. Udah kayak bayang-bayang gitu kan. Akhirnya saya tunda untuk masuk Islam. Nah, habis itu saya sering-sering tuh ke Arif. Tapi saya nggak tahu, kayak orang tua udah nggak kasih tahu kalau saya mau ke Arif. Pokoknya udah main bola aja, atau kemana gitu. Tahu ke Arif untuk belajar. Kamu masih tahu nggak Alkitab ini ada ayat yang begini-begini? Dikasih tunjuk terus bilang, oh kamu belum tahu ada Alkitab itu ada ayat-ayat porno yang mengandung porno gitu, sensitif. Ya Kalau kita baca itu nanti kayak bisa mengandung hasrat gitu. Iya. Adalah dikasih tunjuk, tapi Kata si itu. iya si Arif dikasih tunjuk ayatnya, dikasih tunjuk. Kalau kasih tunjuk satu sih biasa aja mungkin, biasa aja. Berapa? Kalau dikasih tunjuk sampai banyak-banyak kan ini dari Tuhan kak ini. Kalau dari Tuhan kan nggak mungkin apa, tapi kayak dikasih perumpamaan, tapi itu mengandung nafsu juga kalau untuk laki-laki gitu. Dan itu memang jelas kalau ini saya berpikir bahwa Alkitab seharusnya memberikan tuntunan ya kepada manusia, bukannya kayak itu udah berpikir kemana-mana gitu. Nah akhirnya udah mulai percaya yang tadi Al-Quran ngomong bilang ini udah
dirubah. Ini buktinya di sini. Kebuktikan sekarang. Nah, akhirnya saya berpikir terus, ini mau masuk Islam atau mau masuk Islam, tapi takutnya di situ. Kalau ketahuan keluarga pasti habis. Kemudian saya malu juga sama orang tua. Tiba-tiba saya dalam tidur itu saya masih berpikir, aduh masuk Islam nggak masuk Islam. Tiba-tiba malamnya itu dapat mimpi. Saya dapat mimpi itu kalau nggak salah 2 kali. Jadi mimpi yang pertama itu, ini benaran mimpi. Saya benaran mimpi bahwa di mimpi itu ada suatu majelis taklim, tapi itu orang Nasrani semua. Di rumah sendiri. Mereka lagi menyanyi, baca Alkitab, menyanyi. Suaranya saking kerasnya itu sampai saya kebangun. Begitu saya bangun, saya lihat kok ada ini Ustadz pakai sorban. Dia juga ikut duduk di situ, tapi dia nggak ikut nyanyi, nggak ikut baca, mendengarkan ini. Hanya di situ, tapi pakaian sorban putih. Gamis kalau saya lihat dalam mimpi itu gamisnya juga putih. Tapi mukanya itu bercahaya, kayak menarik simpati gitu. Kayak mukanya bercahaya, dan begitu saya muncul keluar ke depan, langsung lihat saya dan tersenyum. Kayak tersenyum. Kemudian udah saya gabung di situ. Selesai mereka nyanyi dan ini. Kemudian saya disuruh untuk ini cepat masuk, mungkin mau masuk Islam atau apa. Kan saya posisinya duduk di jendela, dan tiba-tiba itu ada angin kencang dan jendela kebuka, dan saya merasa bahwa saya lagi ditarik sama sesuatu. Dan arwah itu saya benar-benar rasa kayak ditarik banget sama sesuatu dan kencang banget. Terus Ustadz ini narik bilang, cepat masuk keluar, jangan sampai kamu ikut sama mereka. Itu kalau dalam mimpi itu yang saya tahu, yang narik itu setan, dan Ustadz suruh ini keluar, jangan sampai kalian ikut mereka gitu. Nah, kemudian saya terbangun, dan saya lihat tempat tidur udah penuh dengan keringat, udah basah gitu. Takut itu, sampai saking takutnya itu sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi itu, karena saya takut ketarik tadi itu. Karena yang saya rasa itu anginnya kencang banget dan benar-benar ini kayak sesuatu yang beda gitu, belum pernah saya alamin. Saya pergilah ke Arif ini, saya cerita. Besokannya pergi ke Arif. Langsung subuh itu udah subuh juga. Udah pagi juga itu, udah subuh sekitaran jam 4 kalau nggak salah. Pokoknya mau dekat-dekat azan maghrib gitu. Tapi subuh dong? Iya. Oh, subuh ya. Kebetulan pas saya ke Arif, udah jalan dia ke masjid. Pengen saya cerita mimpi ini kayak gimana gitu. Nah terus, begitu saya tunggu sampai si Arif pulang dari subuh, pulang masjid, saya cerita. Si Arif bilang, saya cerita tuh dari awal mimpi itu sampai selesai. Akhirnya Arif bilang dengan senyum, dia bilang jangan-jangan mau dapat hidayah antum. Ngomong spontan kayak gitu kan, bilang ini pertanda pasti mau dapat hidayah gitu. Pas selesai ngomong kayak gitu, saya kan belum tahu hidayah itu apa. Siapa tahu hidayah itu mungkin mau dikasih uang atau mau dikasih rezeki atau apa, nggak tahu kita. Nah habis itu saya langsung dengan kaget, langsung tiba-tiba aja udah langsung yakin nih masuk Islam. Langsung bilang, saya pengen masuk Islam. Baru saya dengan pengen masuk Islam itu nggak ada rasa takut apapun sama sekali. Udah nggak takut bapak lagi, udah nggak takut masa depan, nggak takut apapun itu, udah nggak takut. Tiba-tiba aja kayak langsung kekuatan full power gitu. Langsung langsung saya syahadat sama dia. Sama Arif syahadat. Iya, sama Arif syahadat. Habis itu senang si Arif, senang.
Dia langsung peluk saya gitu, senang, terus kayak terharu gitu kan saya masuk Islam. Saya pulang ke rumah saya nggak sadar, wah saya udah masuk Islam ini, berarti nggak boleh makan daging anjing, nggak boleh makan daging babi, nggak boleh minum sopi, nggak boleh melawan orang tua gitu. Karena saya udah rasa Islam gitu. Pokoknya yang di Islam itu harus benar-benar taat peraturan. Ya. Tapi saya juga nggak nyangka juga kok bisa saya masuk Islam, sampai saya tidur sendiri. Saya tidur begini, wih saya udah masuk Islam ya. Wih, udah masuk. Kayak nggak ini Nggak gitu. nyangka ya? Iya nggak nyangka bisa masuk Islam gitu. Kenapa? Terus ada mimpi kedua, tapi mimpi kedua itu saya lupa. Kayak dikasih hiburan gitu, kayak senang supaya saya ikut senang gitu. Tapi mimpi itu benar-benar saya udah lupa. Iya. Nah habis itu dikenalkan sama si Arif. Besoknya itu saya pergi sholat, diajarin Sholat sholat. apa pertama? Yang pertama kali dilakukan? Diajarin Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya Al-Fatihah buat sholat. Tapi saya masih habis hafal, habis itu lupa. Habis hafal lupa. Pokoknya sholat ikut aja imam. Gitu. Berarti sholat pertama sholat apa waktu itu? Sholat pertama kali? Sholat pertama. Setelah mu'alaf. Zuhur. Sholat pertama itu, iya zuhur. Zuhur ya. Karena subuh itu saya kan pagi ke sekolah kan, Ya. baru terus saya nggak biasa bangun pagi jam 4. Bangunnya itu kalau mau dibangunin ke sekolah baru bangun. Nah habis itu sholat zuhur, udah dikenalkan sama DKM masjid begini-begini. Tapi saya bilang sama Arif, kalau saya masuk Islam nggak boleh ada yang tahu nih. Iya. Pokoknya mau keluarga, mau teman, mau siapapun itu nggak boleh ada yang tahu. Rahasia dulu, rahasia kita berdua. Tuh. Jadi udah, Arif pun juga diam-diam nggak ada yang tahu. Jadi selama itu saya mualaf itu nggak ada yang tahu di situ. Pokoknya ke masjid diam-diam. Terus ada kajian juga dari teman-teman. Saya diajak sama Arif ikut juga kajian untuk kayak mengenali Islam itu seperti ini gitu. Nabi Muhammad itu utusan dari Allah gitu. Pokoknya mengkaji tentang Islam gitu. Nah di situ iman saya semakin bertambah di situ. Saya makin kuat lagi bahwa memang Islam ini saya nggak salah pilih. Pokoknya di sini sudah paling benar. Nah akhirnya setelah saya belajar Islam, belajar lebih dalam, setelah itu ada niat untuk apa? Untuk belajar perbandingan agama. Terus karena saya nggak ada HP kan, saya sering tuh nonton Zakir Naik. Terus yang kedua itu Ustaz Nababan, guru saya sendiri yang sekarang ini saya di pesantrennya. Karena Ustaz Nababan ini debatnya kok beda ya, suaranya lantang, tegas, baru betul. Wah saya tertarik nih sama Ustaz Nababan. Saya nonton terus video-videonya, saya nonton dikasih tunjuk sama si Arif ini. Saya pengen kayak Ustaz Nababan ini, pengen belajar ini kristologi biar bisa jadi kayak beliau gitu. Nah, saya pengen tuh, kapan nih saya bisa kayak gini, pengen belajar agama. Nah, di situ saya sempat berdoa juga pengen masuk ke pesantren Anaba. Supaya bisa kayak nanti saya dakwah ke orang tua gitu. Nah, setelah itu karena kondisi itu mungkin saya belum ada orang yang bisa bawa saya ke Jakarta untuk masuk ke pesantren itu. Belum ada, karena di sana ekonomi di sana sulit juga ya. Untuk uang jajan untuk saya ke masjid itu juga butuh ongkos untuk saya sholat. Jauh ya? Jauh, nggak terlalu jauh, cuman butuh waktu, capek juga kalau ke masjid waktu itu. Nggak ada motor, sepeda pun nggak ada, jalan kaki. Cuman bisa naik angkot. Angkot itu kalau bayar jalan kaki 2.000. bayar 2.000. Kalau jalan kaki berapa lama? Kalau jalan kaki itu berapa kilo ya? Bisa 5 kilo. 5 kilo? Iya, 5 kilo ke masjid. Butuh waktu dan bisa keringat juga. Iya betul 5 kilo jauh itu. Nah di situ
sholat saya juga nggak tahu itu sholat wajib atau kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Saya juga nggak tahu. Belum itu. tahu ya. Ya, kayak yang penting udah Islam. Gitu. Nah akhirnya setelah belajar baru tahu. Belajarnya itu di pondok sini, pondok Anaba di Ustadz Nabapan. Nah jadi setelah itu, setelah masuk Islam, setelah sembunyi-sembunyi masuk ya. Islam, iya sembunyi-sembunyi. Terus ketahuan nggak? Nah, setelah saya masuk Islam sembunyi-sembunyi, saya udah yakin, udah ada nih di dalam hati ini untuk cerita ke orang tua. Oh gitu, Masya Allah. Tapi ceritanya itu melalui jalur dakwah dulu, kayak memperkenalkan Islam dulu ke orang tua. Ya, nanti kalau orang tua udah, oh iya memang Islam betul, nggak kayak yang kita bilang. Supaya kalau mereka yakin dulu, baru saya bilang berani menceritakan, bahwa saya udah masuk Islam. Pasti mereka marahnya, tapi marahnya nggak semarah itu. Jadi saya pengen cerita gini. Pokoknya semua dalam pembahasan itu tentang Al-Quran, Islam, Nabi Muhammad, terus Islam dulu kan. Habis itu udah masuk lagi Alkitab, saya ngulas lagi kayak yang Arif sampaikan itu. Begitu saya masuk di Alkitab ini udah beda, ini orang tua udah nggak mau. Bilang jangan-jangan kamu udah masuk Islam. Oh kata orang tua. Iya. Tapi saya masih masih bilang enggak lah, masa masuk Islam gitu. Sembunyi aja gitu, sengaja. Berarti sempat ngedakwahi orang tua waktu itu ya tentang Al-Quran gitu ya. Dan saya bahkan sebelum saya masuk Islam itu, karena saya udah yakin nih, awalnya kan takut buat masuk Islam, tapi setelah masuk Islamnya setelah dapat mimpi. Nah, saya pengen orang tua masuk Islam duluan. Gimana caranya nih biar orang tua masuk Islam supaya saya nanti masuk Islam nggak malu lagi. Kalau malu, orang tua aja udah masuk Islam, ngapain malu? Ya kan? Nah, awalnya itu seperti itu. Supaya orang tua masuk dulu, udah ada backingan, baru udah saya masuk gitu. Terus yang terjadi malah apa? Tapi karena saya tunda, dapat mimpi, akhirnya saya langsung masuk. Karena habis masuk baru Arif bilang, untung kamu masuk cepat. Kalau kamu baru mau niat masuk terus mati, surga tertutup rapat nanti. Karena kan ada ayat di Al-Quran bilang, ini orang kafir itu nggak akan pernah masuk surga. Yang masuk itu kecuali mereka yang bersyahadat, yang masuk Muslim, beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, kepada Allah dan Rasul-Rasul sebelumnya semua. Nah, kemudian setelah orang tua mendakwai orang tua gagal. Gagal. Terus setelah itu ketahuannya gimana tuh waktu itu? Nah, ketahuannya setelah saya debat sama teman saya. Jadi karena orang tua udah nggak bisa, non-Muslim juga teman saya. Saya dakwah sama dia, sama juga kayak orang tua, metode ke orang tua juga. Perkenalkan Islam dulu. Tapi karena saya belum tahu metode dakwah pada saat itu, lebih mengedepankan akhlak. Akhlak, terus adab dalam berbicara. Kamu ngomong, saya dengar. Saya ngomong, kamu dengar gitu. Tapi waktu kami berdebat itu, saya ngomong, dia juga ngomong. Jadi sama-sama ngomong, nggak ada yang mau dengar siapa gitu. Begitu dia ngomong, saya juga ngomong, kayak membantah gitu, kayak bukan ngomong, kayak mau berantem aja gitu. Jadi belum tahu metode-metode ini berdebat. Berdebat belum tahu. Jadi dalam perdebatan itu awalnya itu masih biasa aja. Terus udah bahas Alkitab ini udah panas kami berdua. Karena saya udah keluarin banyak bukti, dalil segala macam. Dia malah ngeyel kayak nggak ini. Akhirnya dalam perdebatan itu, karena saya udah jengkel, terbawa emosi, udah nunjukin bukti segala macam, tapi dia nggak mau. Dia malah marah. Dan saya juga ikut marah karena waktu itu emosinya masih belum stabil, belum ini, karena agamanya masih kurang. Nah akhirnya ditanyalah sama dia, bilang, jangan-jangan kamu udah masuk Islam ini, kok
kok kamu lebih ke Islam gitu, jangan-jangan kamu udah masuk Islam, karena waktu itu saya udah sunat. Mereka mulai curiga saya ikut-ikut sama Arif, tiba-tiba sunat. Masya Allah. Dan saya sunat itu, keluarga pun juga udah mulai curiga, tapi karena saya sendiri bilang belum masuk Islam, jadi mereka percaya gitu. Nah, dari perdebatan itu saya bilang kalau saya udah masuk Islam. Nah, dari informasi dia ini, dari teman saya ini, ceritalah ke orang-orang. Wah, itu sampai heboh. Cerita ke orang-orang, bilang Vincent udah masuk Islam, dia ngomong Alkitab ini bukan kitab suci. Terus kita menyembah patung berhala, terus Yesus bukan Tuhan, dia ngomong kayak gitu. Orang yang dengar itu, apalagi diprovokasi sama dia itu, pas dengar itu langsung ngamuk, mereka udah nggak tahan lagi. Langsung saya dicari pada saat itu. Yang cari saya itu bukan cuma dia bawa teman-teman yang suka minum mabuk. Yang otaknya itu pokoknya berantem aja. Gitu. Udah tahu kan yang nakal-nakal itu. Nah, dia bawa itu yang nakal-nakal. Saya ditanya gini. Nah, salahnya saya pada saat saya ditanya, saya malah terbawa suasana karena mereka udah mabuk kan. Di situ kacau sudah, di situ saya ngomong juga kayak yang tadi dia bilang ini saya pakai bantahan itu. Di situ akhirnya mereka nggak terima, datanglah ini, udah banyak yang datang. Penistaan agama kan, bilang penistaan agama. Masyarakat datang tuh. Iya, datang banyak orang. Akhirnya udah saya ditangkap, udah nggak bisa buat apa-apa lagi karena yang tangkap saya bukan satu orang. Kalau satu orang masih bisa saya lawan, bahkan dia macam-macam bisa kami pukul. Tapi yang datang banyak, akhirnya saya dipukul, ditendang, sambil diseret jalan ke rumah PRT. Tapi sambil dipukulin itu saya nggak bisa tahu ini siapa yang mukul karena kan orang mabuk banyak, semua dan itu banyak juga. Mereka nggak mau tahu mau apapun itu, kalau udah bilang menghina Alkitab sama menghina Tuhan mereka itu udah mereka bilang bunuh. Dan pada saat itu ada keluar omongan itu. Iya. Jadi pada saat saya udah dipukulin sampai udah berdarah, pelipis ini berdarah. Dan bahkan ini bengkak juga untuk sampai berapa hari ya bengkak. Seminggu ada. Benar-benar dipukulin di sini. Dan itu benar bengkak. Habis itu pas keluar darah, karena mungkin keluarga udah takut, udah diamuk sama massa ini, karena itu udah amburadul aja itu pukulannya. Dan saya juga kayak puyang begini, udah nggak bisa lihat lagi. Nah, habis itu karena keluarga sendiri udah lihat, wah ini harus diamankan gitu. Mereka telepon polisi. Dan cepat polisi tanganin. Saya kira bilang, wah saya udah dipukulin, masuk penjara lagi. Aduh, ampas benar ini. Tapi nggak tahu kalau polisi datang itu untuk mengamankan, ya. Karena yang mereka mabuk-mabuk itu udah bilang kalau ini lepas ini kami bunuh dia nanti. Kalau sampai lepas gitu, karena yang hadang saya sendiri ini keluarga sendiri yang mengamankan. Jadi kalau keluarga kan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Keluarga saya. Ada yang mau ngancam mau bunuh, bilang kalau lepas pasti kami bunuh nanti. Karena mereka mungkin terpengaruh mabuk kan. Nah, habis itu udah diamankan sama polisi. Malamnya dibawa ke kantor polisi. Saya udah bengkak, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saya udah diam aja gitu. Tapi yang herannya itu pada saat saya dipukulin itu, saya kayak merasa kalau saya mati ya saya nggak ada rasa takut. Nggak tahu, mungkin pertolongan dari Allah gitu ya. Biasa kalau orang mau dibunuh itu dia ada rasa takut, wah pisau bisa masuk sini, ini sakit. Tapi pada saat itu saya nggak ngerasa itu. Kalau dibunuh biasa aja sih, sini bunuh gitu. Ayo bunuh aja nggak apa-apa gitu. Ada timbul perasaan itu karena
teman saya sendiri pernah ngomong, saya ada sempat ingat bahwa tenang, ada Allah bersama kita. Ya. Apapun yang terjadi, mau kamu mau dibunuh atau apa, kalau kamu udah yakin, kamu udah percaya, ada Allah bersama kita. Nah, sempat saya ingat kata-kata itu, udah langsung kuat saya, tiba-tiba mau bunuh atau mau apapun, terserah saya, udah pasrah ya. Nggak takut, udah. Nah, habis itu ditanya sama keluarga sebelum dibawa ke kantor polisi, ditanya, kamu udah masuk Islam? Benar kamu udah masuk Islam? Iya, udah masuk Islam. Kenapa kamu masuk Islam? Dimasukin sama si Arif masuk Islam? Oh, saya bilang enggak, saya masuk Islam atas kemauan sendiri. Dan Arif sendiri pun diinterogasi juga dia. Oh gitu. Dia juga mau dipukulin, mau ini. Oh, kalau seandainya saya bilang kalau si Arif ini, saya masuk Islam karena si Arif, bisa-bisa Arif juga dipukuli, mau dibunuh juga bisa jadi, karena dia menyesatkan. Kalau mau dibilang dia itu memprovokasi saya untuk masuk ke Islam, ya, menyesatkan gitu. Dan dia juga diusir juga, mau dipukulin atau enggak, saya juga ini. Akhirnya si Arif pindah dari tempat saya itu, dia pindah ke sana lagi, ke daerah jauh ya. Tapi masih di NTT masih. Oke, sekarang sih di pasar. Nah, akhirnya ditanya udah masuk Islam, saya bilang udah. Kamu mau murtad kembali ke Kristen atau mau masuk Islam, tetap masuk Islam? Saya bilang saya tetap masuk, pendiriannya masuk Islam, saya nggak akan pindah ke Kristen lagi. Terus ditawarin kalau kamu kamu tetap di Kristen, kalau kamu kembali ke Kristen nggak akan diproses lagi. Kalau kamu tetap masuk ke Islam, nanti kami bawa ke penjara gitu. Terus? Nah, terus udah, saya bilang bawa aja ke penjara. Oh gitu, ya. Masya Allah. Karena saya udah nggak takut lagi, tadi ada Allah bersama kita, jadi udah kayak biasa aja, mau dibunuh atau apapun. Saya lihat pisau aja itu kayak nggak takut sama sekali. Masya Allah. Kalau mau lawan, saya lawan itu kalau dilepas. Nah, akhirnya dibawa ke kantor polisi. Jadi pada saat dibawa ke kantor polisi itu, saya juga belum tahu. Saya pikir dalam hati ini bisa penjara 10 tahun atau 15 tahun bisa. Nah, tapi pada saat dibawa ke kantor polisi itu, pada saat jumpa sama polisi pertama ini agama Kristen. Dia nanya, kamu kasus apa? Bilang kasus penistaan agama. Karena saya nggak bisa ngomong apa-apa, kan orang udah bilang ini penistaan agama. Iya. Kalau kamu ngomong yang lain nanti dipukul tambah lagi. Udah kasus penistaan agama, kurang ajar ini, babi kau baru masuk Islam. Gitu. Dibilang kayak gitu. Dan bahkan saya dilempar, tapi untung salah. Gitu. Maksudnya dilempar apa? Dilempar sama polisi apa? Pakai botol aqua sama polisi. Iya, tapi salah. Mungkin kayak bercanda, saya pikirnya biasa aja gitu. Itu aja buat nakut-nakutin ya. Kamu ini masuk Islam cari masalah, nggak bisa ini diam kamu. Kamu siapa? Udah ini belajar Alkitab sampai mana? Kamu udah CD belum? Belum. Lebih marah lagi dia, pantas aja kamu. Nah, habis itu udah ada komandan datang. Komandan ini agama Islam. Karena dia udah tahu cerita ini dan udah diceritain sama anak buah dia, bilang ada mualaf masuk Islam terus kasusnya penistaan agama. Begitu dia datang, bilang ini kasus apa, penistaan agama? Oh, bawa ke kantor saya gitu. Saya udah tambah takut, ini pasti dihabisin. Karena tapi antum tahu kalau komandan Islam? Belum tahu waktu itu. Saya tahunya di situ Kristen semua. Jadi saya kalau di dalam kantor begitu masuk di sel itu pasti saya dalam hati dipukulin pasti sampai hancur di situ. Karena dengar cerita orang-orang kalau di penjara itu kerjanya dipukul terus. Betul. Nah, jadi begitu masuk ke dalam, saya pikir mau tanya apa atau langsung dipukul atau ngapain. Tiba-tiba ditanya pertama itu, kamu masuk Islam atas kemauan sendiri atau terpaksa gitu? Saya bilang kemauan sendiri. Benar kamu nggak dipaksa, nggak dikasih uang atau
di gimmick-gimmick ini apa gitu, nggak ada. Terus kenapa kamu masuk Islam gitu? Saya cerita tuh dari panjang lebar, dari saya ketemu Arif, terus perjalanan saya masuk Islam, terus dapat mimpi, akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Sampai ajudan ini geleng-geleng kepala sampai mau nangis dia. Ajudannya Muslim juga? Muslim. Di situ baru ajudannya bilang, alhamdulillah kamu bertambah saudara, kamu masuk Islam. Baru saya tahu dia Muslim. Oh gitu. Di situ kayak hati saya langsung lega, alhamdulillah dia kayak mendukung saya gitu kan. Habis itu ajudannya bilang, kamu tenang aja di sini, nggak ada yang ngapa-ngapain kamu. Saya di sini komandan, jadi saya yang punya wewenang di sini buat ini. Kamu di sini nggak akan kenapa-kenapa lagi di sini. Langsung teringat lagi tuh kata-kata tenang bersama. Ada Allah bersama kita. Ada Allah bersama kita kan. Ini mungkin jawabannya di sini nih. Kalau kita percaya, kita ini nggak takut. Jawabannya ini. Nah akhirnya udah lega tuh, saya yang dari tadinya pikir mungkin saya di penjara, mungkin dipukulin atau dihabisin. Saya duduk diam di sofa, mau makan, mau tidur. Udah, saya kerjanya di penjara itu, saya kerjanya cuman saya berapa hari di penjara, mungkin 1 minggu. Oh 1 minggu. Masya Allah. Saya kerjanya itu duduk aja diam di situ. Ada yang datang kasus ini, kasus pencurian, kasus pemukulan orang, banyak tuh kasus di situ saya lihat ini. Wah, ini kasusnya banget. Akhirnya karena saya udah nggak betah lagi di situ. Di sini hanya duduk-duduk aja, ngapain di sini. Terus tapi komandan itu rajin sholat ya. Masya Allah. Pas mau azan sholat itu saya diajakin berapa kali buat sholat berjamaah di masjid keluar, diajakin makan bareng gitu. Oh Masya Allah. Saya masih ingat benar itu mukanya komandan, saya baik hati kali. Nah habis itu karena saya udah nggak betah lagi, saya bilang tuh sama komandannya, saya mau pulang, saya udah rindu keluarga. Karena waktu itu saya kalau jauh dari keluarga saya benar-benar rindu. Apalagi kalau beberapa hari itu kalau nggak ketemu sama orang tua itu saya rasanya kayak jauh banget dari keluarga gitu. Tapi emang orang tua itu nggak jenguk seminggu di sana? Nggak jenguk karena keluarga sendiri takut. Oh takut, Masya Allah. Takut kalau ini keluarga nggak jenguk, jadi takut. Bahkan keluarga sendiri pun berpikirnya itu anak saya diapain ini, dibawa kemana, gitu, takut orang tua. Jadi akhirnya karena saya udah kangen sama keluarga, saya bilang kayak gitu. Udah ajudannya tanya bilang, kalau kamu keluar nanti ada yang mau bunuh kamu atau apa-apain, di luar tanggung jawab kami nggak tanggung jawab. Ini kemauan kamu sendiri. Karena saya maksa juga kan, pokoknya saya mau pulang waktu itu. Karena udah kangen berat sama keluarga, takut juga keluarga khawatir. Iya. Karena saya paksa akhirnya udah dibolehin. Tapi saya pulangnya itu malam-malam, jam 12 malam. Saya pakai jaket, pakai topi, tutupin kepala karena takut, Vincent ini ya, digebukin lagi. Nah akhirnya saya pulang tapi belum ke rumah, ke masjid dulu. Ketemu sama si Arif, sama teman-teman di masjid, sama ini. Ditanyain, saya cerita semua. Udah, langsung saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah itu pas lagi kumpul mereka malam-malam kami. Oh itu jam langsung senang mereka orang tua. Saya kiranya itu dalam perjalanan saya pulang masih takut juga. Saya pulang karena bapak saya kan jahat kan. Kalau ada masalah pasti dipukulin terus. Dalam perjalanan saya pikirnya begitu saya sampai rumah pasti bapak langsung bilang, kamu ini anak durhaka, masuk Islam buat masalah gitu. Pergi aja kamu, udah gak usah di sini lagi. Saya kiranya gitu, pokoknya pemikiran saya gitu. Pasti bakalan diusir dari rumah. Tapi lagi-lagi begitu saya sampai di rumah, saya langsung dipeluk. Oh, Masya Allah. Mereka nangis malahan gitu. Kamu selamat nggak? Kenapa-kenapa gitu. Nah akhirnya langsung terpikir lagi, oh ada Allah bersama kita ini. Mereka pokoknya dimudahkan lah gitu. Padahal mereka kalau masuk Islam pasti dibenci. Tapi begitu saya sampai, ya, saya dipeluk, mereka menangis gitu. Kamu nggak kenapa kan? Mama takut kamu dibunuh loh, kamu dikejar mau dibunuh. Gitu. Nah habis itu udah, karena itu udah tengah malam dan
saya juga masih was-was. Suara saya nggak boleh kekencangan, bisa dengar orang bisa datang lagi nanti. Saya bilang, saya nggak bisa lama-lama di sini, saya harus balik lagi karena takut nanti ketangkap lagi nanti. Gitu kan, saya nggak mau ada masalah lagi. Udah, akhirnya saya pergi ke teman saya si Arif ini di masjid. Kebetulan dia juga di masjid, lagi pokoknya di masjid situlah kami ke sholat bareng terus ini. Nah, kemudian saya sebulan di masjid itu karena kadang sering ketemu sama teman. Ada teman SD atau SMP yang belum tahu kalau saya udah masuk Islam. Tapi dia Muslim. Non-Muslim. Muslim. Teman-teman biasa lah gitu. Biasa main. Iya, belum tahu. Yang tahu itu di kampung-kampung situ saya aja. Ya. Terus ada juga yang pernah ketemu saya di masjid. Wah, kamu di masjid pas lagi pakai peci kan? Terus pakai baju Muslim. Lihat ini kayak kenal Vincent. Oh, udah masuk Islam. Wih, langsung disebut saya Muhammad gitu, sialan. Gitu. Kayak jengkel juga saya. Oh, ngejek gitu ya? Iya, ngejek ya. Ngomong gimana dia? Vincent, udah masuk Islam kok. Iya. Wih, Muhammad. Oh gitu. Emang emosi juga, agak lucu tapi emosi juga. Saya langsung sempat emosi ya, diejek begitu. Biarin lah itu mungkin bocil gitu. Nah, habis itu karena sering ketemu begitu diejek kan. Wah, Pak Haji, ada yang bilang Pak Haji, ada yang bilang Muhammad. Kadang-kadang saya malu, kayak rasa malu gitu kan. Nah, akhirnya karena saya pikir saya harus bisa menjadi ustadz untuk berdakwah seperti Ustadz Nababan, karena saya itu punya potensi tinggi untuk kayak jadi Ustadz Nababan. Wah, saya dalam berdoa itu saya pengen ilmu Ustadz Nababan itu nular ke saya buat saya bisa dakwah ke mereka. Tapi cepat doa pengen ketemu Ustadz Nababan waktu itu? Belum. Belum. Jadi karena sering ketemu sama teman begitu, akhirnya saya kayak merasa, wah, saya harus pergi dari sini. Saya pengen pergi dari sini, tujuannya ke Jakarta. Jadi saya berdoa, dalam doa itu pertama saya pengen ke pesantrennya Ustadz Nababan dan belajar kristologi. Yang kedua pengen ke Jakarta buat jauh dari ini orang-orang yang kayak tadi, terus jauh dari orang-orang yang ini karena saya udah masuk Islam kan. Dan saya juga masih dicari, walaupun itu udah sebulan juga ada yang masih cari-cari itu. Oh ya Allah. Vincent di mana gini-gini kan. Karena ada yang masih emosi itu, provokasi. Sebarkan isu bilang ini, "Oi, Vincent masuk Islam ini dia ngejek-ngejek agama Kristen begini-begini." Masih dicari itu. Nah, saya nggak berani keluar di luar. Ambil wudhu, tempat wudhunya kan waktu itu di luar. Lihat-lihat dulu begini ada orang nggak ya, kalau nggak ada orang wudhu cepat-cepat masuk kembali ke masjid. Itu. Nah, habis itu udah saya berdoa pengen ke Jakarta. Pas hari Jumat, sholat Jumat kebetulan ada tuh ini rombongan dari Jakarta datang bagi wakaf Al-Quran di masjid yang kebetulan saya lagi di situ. Lagi tinggal di situ, lagi sembunyi di situ. Di masjid itu yang jadi tempat distribusi Quran itu. Jadi itu dari Badan Wakaf Al-Quran. Oh, Masya Allah. Dan itu sama orang Jakarta. Saya nggak tahu. Ada orang Jakarta datang ke sini. Kemudian tiba-tiba ada DKM masjid panggil saya. Bilang ini datang sini, ada orang Jakarta. Terus saya dipanggilin, ditanya sama Pak Bambang. Ada orang Jakarta, ditanya sama Pak Bambang, bilang ini apa, ditanya dulu saya siapa, mualaf, terus kamu di sini diusir, pokoknya saya cerita. Kemudian bilang kamu mau nggak ke Jakarta gitu. Wah, saya langsung kaget ini. Masya Allah. Saya baru habis doa kan hari Jumat itu. Teman saya bilang kalau hari Jumat itu doa paling mustajab hari Jumat. Saya berdoa itu panjang banget doanya. Banyak tuh doa, tapi yang paling inti itu pengen ke Jakarta cepat-cepat.
Dan bahkan saya bilang cepat-cepat doanya pengen ke Jakarta. Tiba-tiba datang Pak Bambang panggil saya, ditawarin mau ke Jakarta enggak. Langsung kayak kaget itu, kayak wah ini benar enggak sih ini ke Jakarta. Oh iya Pak, mau senang, dengan senang banget saya ke Jakarta. Wah saya langsung semangat itu waktu itu, langsung saya pokoknya hari ini saya langsung bilang ya udah kalau kamu mau ke Jakarta nanti sore kamu siap-siap pakaian sekarang, sore kita langsung berangkat ke Jakarta. Jadi udah saya disuruh untuk pamitan sama orang tua. Saya pamitan sama orang tua, saya bawa motor, dikasih motor sama ini ada masjid. Waktu itu juga bawa motor juga belum lincah juga. Pokoknya nekat aja. Terus tapi pulang dulu tadi. Iya. Waktu itu pulang dulu ya. Jadi saya pulang ke rumah buat pamitan. Izin juga ya. Jadi ini apa? Saya baru itu berapa kali tuh saya baru bawa motor itu mungkin kali ke-3 atau 4. Saya kan selama ini bawa sepeda ya. Bawa motor nggak pernah. Jadi pelan-pelan aja itu bawa motor sampai di rumah. Dan itu pun kaki juga kadang begitu. Itu lucu banget. Nah akhirnya saya sampai di rumah pamitan sama orang tua. Terus kalau dari bapak sih, bapak senangnya saya biar pergi ke sana buat merantau, siapa tahu sampai di sana bisa sekolah lanjut atau apa gitu. Pokoknya cari kerja jadi orang sukses gitu. Ibu saya nggak mau. Ya nggak ini ya. Ibu saya nggak mau, pokoknya nggak mau saya pergi. Harus pokoknya di kampung ini kamu mau terserah, mau di rumah teman, mau nginap di masjid, dimanapun. Yang penting kamu aman, selamat, kamu sehat gitu aja. Nggak usah kamu pergi-pergi merantau ke luar negeri. Orang tahu lagi nanti kamu di sana bisa dibunuh. Ibu saya nggak mau. Saya paksa bilang, "Ma, ini saya mau pengen ke sana, saya mau pengen belajar ilmu agama gitu." Mama saya nggak mau, marah, ke dapur, malah nangis. Terus bapak saya datang, pokoknya mama saya ngajak ngomong juga diam aja, nggak ngomong. Bapak saya bilang, udah Vincent kamu jalan aja, mama nggak usah pikirin, biar nanti bapak yang ngatur nanti. Masya Allah. Gitu. Langsung kemas-kemas, langsung pergi lagi. Saya kemas itu sambil menangis saya. Iyalah pastilah. Saya menangis itu karena ibu saya menangis, saya juga ikut menangis. Nggak tega saya. Gitu. Habis itu, wah saya jalan sambil menangis itu di atas motor, menangis terus sampai di masjid. Wah saya juga tinggalin ibu. Karena ini pertama kalinya saya tinggalin keluarga. Merantau ke Jakarta, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Seminggu pertama di Jakarta, begitu saya sampai, saya nginap di rumahnya Pak Bambang. Karena kebetulan di situ rumahnya kosong, terus saya tinggal di situ di rumahnya Pak Bambang. Saya diajakin ke masjid buat kenalin sama orang-orang masjid. Terus saya sholat di masjid itu, kenal sama orang-orang di sana. Terus ada banyak teman juga di sana. Dan mereka senang juga ada mualaf. Oh, ini dari orang NTT. Selama berapa bulan? Selama 6 bulan kalau nggak salah, 6 atau 7. Saya datang pertama kali sebulan itu saya merenung terus, oh ingat keluarga terus. Kayak ini pertama kali baru ini merantau kan, jauh dari keluarga, belum pernah. Saya merasa kayak apa? Sesuatu yang beda gitu. Hanya sendiri, pokoknya ke masjid, pulang udah di rumah sendiri, nggak ngapa-ngapain. Saya mau belajar juga nggak bisa belajar sama siapa. Pokoknya dari YouTube aja kan, waktu itu saya pas berangkat itu kebetulan udah punya HP. Nah terus saya belajar itu dari YouTube aja, belajar agama. Terus belajar itu saya juga masih Iqra 3. Belum selesai baca Al-Quran. Selesainya pas di pesantren. Pesantren ya. Di pesantren di mana? Di punyanya Ustadz Syamsul Arifin Nabawan. Oh. Doa itu dikabulkan juga. Masya Allah. Berarti setelah di Jakarta langsung pesantren itu? Belum. Masih di rumah Pak Bambang dulu. Ah. Nah habis di rumah Pak Bambang,
karena saya rasa sunyi kan, wah ini hanya teman di masjid aja, ini di Iya, rumah iya. nggak ada teman. Iya. Jadi saya kadang ngerti kalau lagi tidur gini mau ngapain Iya, gitu. iya, iya, iya. Terus kemudian ditawarin mau pesantren apa gimana? Akhirnya saya pikir-pikir, wah ini saya harus belajar ini karena saya pengennya bisa orang tua bisa masuk Islam. Doa juga pengen masuk di pesantren ini. Saya doanya juga masuk mau pengen ketemu Tanah Baban biar nanti bisa belajar iya. kristologi gitu. Dikabulkan juga saya masuk Masya pondok pesantren Anaba. Ketemu juga sama Ustaz Ketemu Nawawi? juga. Masya Allah. Akhirnya bilang ke Pak Bambang saya mau masuk pondok pesantren. Terus di Anaba di Tangerang Selatan diarahin ke sini. Datang pertama itu belum ketemu sama ustadznya karena ustadznya itu lagi keluar atau Iya. mungkin ya lagi keluar. Terus karena udah lama, wah ini mungkin belum rezekinya belum ini jangan sampai gagal lah ini. Doa lagi, wah semoga aja di kali kedua datang bisa diterima. Datang kali kedua, alhamdulillah ustadznya ada. Masya Allah. Dan dengan senang hati bilang kami di sini menerima para santri mualaf untuk membina mereka, kami sekolahkan mereka dari SD, SMP, SMA, kuliah kami sekolahkan sampai ini selesai. Terus ada yang disekolahkan sampai luar negeri. Masya Allah. Kemarin itu baru ada berapa orang? 3 orang baru lulus dari Baghdad. Iya, iya. Itu dari Anaba semua. Sekolahkan ke luar negeri. Kalau yang prestasi nanti dikirim ke luar negeri semua. Pokoknya di situ khusus mualaf diterima, disekolahkan, terus apa lagi diberi transportasi kayak motor, terus fasilitas semua lah ya. Fasilitas dikasih beberapa dikasih, gitu ya. Nah, kemudian pesantren di situ sampai saat ini. Sampai saat ini, alhamdulillah. Terus kemudian apa cuman di pesantren aja atau ada kegiatan lain selama di Jakarta ini? Berarti kan udah lama di Jakarta ya? Udah dari 2018 akhir. Oh, udah lumayan ya. Iya. Udah hampir 4 tahunan hampir, ya? Iya, hampir 5 tahun. 5 tahunan lah ya? Iya. Masya Allah. Udah ngapain aja 5 tahun di Jakarta? Nah, itu belajar perbandingan agama, terus belajar kristologi. Saya datang pertama kali itu baru seminggu tiba-tiba ada agenda kristologi. Ada ini apa? Ada orang Nasrani juga. Dia ikut kajiannya Ustaz Nababan kristologi. Pada saat itu kami barengan juga. Saya baru masuk Islam juga kan. Baru 1 tahun masuk Islam. Ikut pertama kali ikut kajian itu. Wah itu langsung lebih kuat lagi iman saya. Masya Allah. Dan yang itu masuk itu masih Nasrani. Tiba-tiba seminggu dia langsung datang lagi mau syahadat. Masya Allah. Kepikiran mungkin itu. Masya Allah. Ustadz saya memang hebat sih Ustadz Nababan. Jadi kalau begitu sekali ikut aja pasti langsung kena mental langsung. Ya karena kan Ustadz Nababan kalau yang saya kenal itu kan beliau kan tegas dan baru itu kalau hadir langsung itu nanti 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan langsung out. Saya pernah sekali ngikut itu aja udah kayak live ya secara langsung ya. Cuman kalau di video kan banyak tuh. Cuman ketika saya datang live langsung ngeliat Ustadz Nababan, wah itu luar biasa ya. Iya. Kemudian dari situ apa namanya? Tapi sekarang pesantren itu kan waktu itu SMA ya? Apa udah lulus SMA? Udah lulus. Lulus SMA. Ya, Enggak ngelanjutin ini kuliah. Nah, habis itu datang ke sini lanjut kuliah. Kuliah juga. Ya, lanjut kuliah. Lanjut kuliah dapat beasiswa. Wah, Masya Allah. Terus kuliahnya di PT IKI. Oh, PT IKI. Ya, di PT IKI. Alhamdulillah kemarin udah tanggal berapa kemarin? Tanggal 14 udah selesai sidang skripsi. Alhamdulillah. Sekarang tinggal urus revisi, kemudian wisudanya bulan Oktober. Oktober nanti ya. Tahun ini ya. Tahun ini. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, nanti setelah lulus antum mau ngapain tuh? Ilmunya mau dipakai buat apa tuh yang lulus dari PT IKI dan dari kristologi itu? Kalau rencana saya setelah lulus ini pengen berdakwah juga ke dakwah ya. Kampung-kampung gitu bagi yang
ini pengen berdakwah lah untuk Artinya ingin menyebarkan Islam iya, ya, untuk seperti itu menyebarkan ya. Islam. Terutama mungkin ke orang tua kali ya yang Iya. tapi orang tua sampai sekarang masih non muslim ya. Kalau orang tua sekarang masih non muslim. Adik kakak masih di sana semua. Baru saya orang pertama di situ muslim, Oh gitu. orang pertama. Di kampung itu ya. Iya. Masya Allah luar biasa. Mas Vincent. Vincent siapa namanya tadi? Vincent Nubatonis. Waduh, saya agak susah nyebutnya. Nubatonis. Kalau nama Islamnya Abdurrahman. Abdurrahman. Iya. Abdurrahman, Mas Abdurrahman. Mudah-mudahan cerita yang tadi disampaikan itu bisa membuat bertambah keyakinan saudara-saudara kita Muslim ya. Karena memang video ini tujuannya dibuat untuk saudara-saudara kita Muslim. Mudah-mudahan juga Mas Abdurrahman setelah lulus bisa langsung segera merealisasikan rencana dakwahnya. Amin. Mudah-mudahan juga bisa selalu dimudahkan sama Allah ya, dan istiqomah pastinya. Ya, saya doakan Mas Abdurrahman selalu diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya. Jangan menyerah, terus semangat ya. Amin. Pasti sekarang tambah semangat dong, kan udah mau lulus. Iya. Ya nggak? Kan nggak nyangka kan dari NTT yang tadinya dipukulin ya kan, terus tiba-tiba masuk kantor polisi yang dikira mau dipenjara, mau dipukulin, malah dikasih fasilitas. Gitu. Hasilnya bukan fasilitas ya, apa ya? Kenyamanan, yang malah gitu. kenyamanan gitu. Artinya pihak polisinya juga nggak seperti pikiran Abdurrahman waktu itu ya. Pikirannya kan mau dipukulin dan lain sebagainya gitu. Ternyata enggak gitu kan, Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Mas Abdurrahman. Mudah-mudahan istiqomahkan selalu ya. Mudah-mudahan berkah. Barakallah. Sahabat wakaf, Masya Allah luar biasa tadi kisahnya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita, dan yang paling penting adalah saya ingin sampaikan ini konten khusus untuk Muslim ya. Bagi yang non Muslim saya sarankan jangan menonton. Kalaupun penasaran ingin menonton ya silahkan, karena kan saya nggak bisa melarang. Saya hanya bisa memberikan saran untuk non Muslim jangan nonton, karena ini tayangan khusus untuk Muslim. Terima kasih sudah menonton. Terus dukung kami di channel Wakaf TV ya tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.